Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yaitu dari Injil Matius di pasal 2 ayat 11. Demikian dituliskan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian dituliskan. Sobat Kristiani, kita selalu mengingat kisah ini adalah tentang orang Majus yang datang dari jauh untuk melihat ataupun bertemu Yesus dan memberikan persembahan kepadanya. Sobat Kristiani, orang Majus pada masa itu adalah orang-orang terpelajar. Mereka ahli perbintangan. Dan setiap zaman atau setiap masa selalu melahirkan orang-orang yang pintar. Selalu melahirkan orang-orang terpelajar. Misalnya di zaman Menara Babel juga ada orang-orang terpelajar. Bahkan mereka tergoda untuk mencapai ataupun menyamai hikmat Tuhan. Maka saya sebutkan tadi, setiap zaman selalu melahirkan orang-orang terpelajar. Selalu ada orang-orang pintar, selalu ada ahli. Tetapi tidak semuanya mau diarahkan pada kebenaran. Tidak semuanya mau mencari kebenaran. Tidak semuanya mengarahkan pengetahuan ilmu yang ia miliki untuk menemukan sesuatu yang berguna bagi seluruh umat manusia. Bahkan ada yang cenderung egois, mementingkan diri, menentang Tuhan, dan lainnya. Orang Majus, mereka ahli perbintangan. Namanya juga ahli, mereka pasti mencari informasi-informasi yang dapat mereka percaya dan mereka selidiki. Berita tentang Mesias, pewartaan nubuatan tentang Mesias ada di zaman Perjanjian Lama. Barangkali mereka juga mendengar cerita sekitar, sebab mereka ini jauh dari wilayah Israel. Maka disebutkan mereka datang dari jauh. Mereka mungkin terpengaruh budaya-budaya sekitar dan informasi. Barangkali juga ada orang Israel yang ditawan di masa pembuangan di zaman dulu, memberikan nubuatan, menyampaikan nubuatan tentang Mesias. Lalu para ahli bintang ini, orang Majus ini menyelidikinya dan menemukan satu kebenaran, yaitu kelahiran Kristus. Yang istimewa dari penelitian mereka setelah mereka menemukan kebenaran akan peristiwa itu, jarak tidak menjadi persoalan bagi mereka, bahaya tidak menjadi persoalan bagi mereka. Mereka menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dengan Yesus. Dan selanjutnya mereka memberikan persembahan kepada Yesus yang disebut dalam teks kita ini emas, kemenyan, dan mur. Persembahan-persembahan ini sungguh tinggi nilainya. Tetapi kita tidak fokus pada nilainya. Yang pertama kita lihat dari teks ini adalah kerinduan dan niat daripada orang Majus yang datang menemui menghampiri Yesus, sekalipun nubuatan itu bukan untuk mereka tetapi untuk orang Israel. Dengan demikian kita belajar sejak kelahiran Yesus telah ditunjukkan bahwa kelahiran itu adalah untuk semua orang, bagi siapa saja yang mau menyambutnya. Walau nubuatan itu untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, mereka sendiri tidak memberikan satu penyambutan yang layak, yang pantas, tetapi mewakili seluruh umat di dunia, orang Majus menghampiri bertemu Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang Yesus untuk semua orang. Ini menunjukkan kepada kita keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus adalah untuk semua orang. Hal kedua yang terpenting dari renungan kita ini adalah
kerinduan bertemu Yesus. Persembahannya adalah hal kedua. Tetapi begitu orang bertemu Yesus, hatinya akan terbuka. Bukan hanya sekedar mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, tapi mempersembahkan hatinya. Maka sangat penting dalam peristiwa Natal yang telah kita lewati, pertanyaan yang pantas kita renungkan, apakah kita memang bertemu dengan Yesus? Ataukah Natal sekedar Natal? Ataukah Natal berlangsung setiap tahun, tapi pertemuan itu tidak ada? Selanjutnya, sejak kita bertemu dengan Yesus, apakah hati kita juga diubahkan untuk mempersembahkan kehidupan? Memang persembahan di sini mengacu pada kemuliaan Tuhan, mengacu pada kematian Tuhan Yesus juga, yaitu rempah-rempah, kemenyan, melambangkan doa-doa. Nah, apakah peristiwa Natal membuat kita mempersembahkan seluruh hidup kita pada Tuhan yang lahir itu? Apakah dalam setiap perayaan Natal kita bertemu dengan Kristus? Mereka yang dari jauh datang untuk bertemu Yesus, tetapi mereka yang dekat tidak bertemu dengan Yesus. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Kita yang telah diselamatkan tidak mau datang lagi pada Yesus, menjauh daripada Yesus. Kita yang telah percaya pada Yesus tentu sudah menerima keselamatan. Namun dalam peringatan-peringatan kelahirannya, apakah kita memang sungguh-sungguh bertemu kembali dengan Dia dan membaharui kehidupan kita? Inilah yang patut kita renungkan pada hari ini, pada malam ini. Pertemuan dengan Yesus selalu melahirkan hal-hal yang luar biasa. Datanglah pada Yesus, bertemulah dengan Dia setiap saat, bahkan tinggallah di dalam Dia, persembahkanlah seluruh hidupmu kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.